Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk anak-anak ibu semua hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ibu semua, kembali lagi hari ini kita belajar pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi hari ini yaitu tentang kisah Nabi Saleh. Sebelum kita belajar hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Anak-anak ibu semua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan anak-anak ibu mampu memahami dan menceritakan kembali kisah dari Nabi Saleh. Kisah Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam adalah seorang yang sangat pemberani. Beliau diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran dan nilai-nilai agama yang baik kepada kaum Samud. Kaum Samud mayoritas warganya memiliki banyak keahlian seperti bercocok tanam, beternak, dan arsitektur. Namun, dengan keahlian yang dimilikinya, membuat kaum Samud berubah menjadi sombong dan selalu merendahkan kaum lain. Sudah menjadi kebiasaan bagi kaum Samud untuk menghamburkan harta mereka. Mereka berfoya-foya, mabuk-mabukan, dan melakukan tindak kejahatan lainnya. Meski begitu, mereka tidak merasakan ada kesalahan dan mereka terus-menerus melakukan kejahatan tersebut. Karena itulah Nabi Saleh hadir untuk membenahi tata masyarakat kaum Samud dan mengajarkannya beriman kepada Allah. Tetapi kaum Samud menolak ajakan Nabi Saleh dengan mencaci-caci Nabi Saleh. Nabi Saleh begitu prihatin melihat kaum Samud yang berbondong-bondong naik ke gunung dan menyembah batu. Mereka menganggap batu tersebut merupakan benda suci dan menghukum siapa saja yang tidak mau menyembahnya. Setelah mendapat petunjuk dari Allah, Nabi Saleh pun pergi menemui kaumnya. Nabi Saleh berusaha membuat kaumnya kembali ke jalan yang benar dan hanya menyembah kepada Allah. Nabi Saleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Allah. Allah telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya." Dalam surah Hud ayat 61. Mendengar Nabi Saleh, kaum Samud justru marah dan menjawab, "Hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Dalam surah Hud ayat 62. Ada juga kaum Samud yang mengancam Nabi Saleh dan menganggapnya gila. Namun Nabi Saleh tak menyerah.
ia tetap gigih dan menyerukan kebenaran pada kaumnya, hingga pada akhirnya salah satu dari mereka berkata, "Jika kau adalah Rasul Allah, dapatkah kau mengeluarkan seekor unta betina hamil dari batu ini?" Nabi Saleh kemudian menjawab, "Aku akan memohon kepada Allah. Jika Dia mengabulkannya, maukah kalian percaya bahwa hanya ada satu Tuhan? Maukah kalian percaya bahwa aku adalah Rasul Allah yang diutus untuk kalian?" Kaum Samud pun mengiyakan hal tersebut karena menganggap bahwa Nabi Saleh tak akan bisa melakukannya. Keesokan harinya, Nabi Saleh mendatangi gunung tempat batu yang disembah kaum Samud. Sedangkan kaum Samud berkumpul mengelilingi batu tersebut. Mereka melihat Nabi Saleh mengucapkan beberapa patah kata sembari mengadahkan tangannya di langit. Kemudian Nabi Saleh menunjuk ke arah batu. Alhamdulillah, atas izin Allah, seekor unta betina pun keluar dari batu tersebut. Sebagaimana diterangkan dalam surah Hud ayat 64, yang artinya, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarlah ia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Menyaksikan mukjizat Nabi Saleh secara langsung, sebagian besar dari kaum Samud pun langsung meyakini bahwa semua perkataan Nabi Saleh adalah kebenaran. Mereka menundukkan kepala dan meninggalkan batu yang dianggap suci. Kemudian mereka memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, unta betina melahirkan seekor unta jantan. Para kaum Samud begitu bahagia menyaksikan induk dan anak unta ajaib tersebut tumbuh sehat. Unta mukjizat Nabi Saleh juga memberikan manfaat berupa susu yang lezat bagi seluruh penduduk kaum Samud. Kedua unta tersebut juga dijadikan simbol dari rasa kasih sayang. Walaupun Allah menunjukkan mukjizat Nabi Saleh, yaitu mengeluarkan unta betina dari batu, tetapi ada juga sebagian dari kaum Samud tidak suka dengan Nabi Saleh. Mereka bahkan menganggap bahwa kehadiran unta betina tersebut sudah mengurangi sumber air kaum Samud. Hingga pada akhirnya tercetuslah ide untuk membunuh unta Nabi Saleh. Mereka yang ingkar dengan Allah dan tidak patuh dengan ajaran Nabi Saleh benar-benar melaksanakan aksinya untuk membunuh kedua unta tersebut. Yang pertama dibunuh dengan pedang adalah unta betina, lalu selanjutnya dibunuhlah anak unta. Setelah mengetahui hal keji tersebut, Nabi Saleh berkata, "Nikmatilah rumahmu selama 3 hari ini, karena Allah akan menimpa azab untuk kalian. Kalian telah menindas orang lain, mengingkari ajaran Allah, dan membunuh unta betinanya. Kalian juga tidak menyukai kebaikan." Mereka bukannya bertaubat, malahan mereka justru menyusun rencana untuk membunuh Nabi Saleh beserta keluarga dan pengikutnya. Namun, pada saat itulah langit dipenuhi awan hitam yang berada tepat di atas mereka. Petir yang dahsyat pun membinasakan kaum Samud yang ingkar. Sementara Nabi Saleh dan pengikutnya selamat karena Allah memerintahkan Nabi Saleh beserta kaum yang beriman segera pindah ke Palestina. Sebagaimana firman Allah dalam surah Hud ayat 67 sampai 68 yang artinya, "Dan satu suara kerasnya menguntur menimpa orang-orang yang zalim itu,
Lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Samud. Nah, anak-anak ibu semua sudah paham kan kisah dari Nabi Soleh alaihissalam? Semoga suatu saat nanti anak-anak ibu menjadi pembela agama Allah, yaitu agama Islam, dan anak-anak ibu selalu taat beribadah kepada Allah. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.